Yang pertama yaitu pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan teori yang mempelajari perilaku dengan cara mengamati orang lain, meniru perilaku orang lain, dan mengembangkannya menjadi perilaku baru. Inti dari pembelajaran sosial yaitu dengan meniru perilaku, menjadi hal yang mendasar dalam teori ini. Selanjutnya yaitu asumsi teori pembelajaran sosial menurut Lesi-Lolo tahun 2018, yaitu pertama, pada dasarnya pembelajaran terjadi dengan adanya proses duplikasi atau modeling. Maksudnya yaitu proses pembelajaran di sini dilakukan setiap individu dengan melakukan proses peniruan terhadap objek ataupun tingkah laku orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Peniruan tingkah laku ini dapat diartikan dengan cara mencontoh perilaku orang lain. Apabila peniruan tersebut mendapat penguatan dari dalam dirinya, maka perilaku yang ditiru itu dapat menjadi perilakunya juga. Yang kedua yaitu belajar vicarious, yang dapat diartikan bahwa pengamatan terhadap orang lain merupakan pembelajaran, diutamakan, dan seharusnya tetap kuat. Yang ketiga yaitu nilai diri. Individu mengamati seseorang yang dijadikannya model, dan individu tersebut percaya bahwa ia dapat melakukannya. Pengamatan itulah yang dapat mempengaruhi keyakinan diri, atau bisa juga disebut dengan evaluasi self. Keyakinan diri dapat kita lihat dari tinggi rendahnya keyakinan yang ada pada diri individu. Tinggi rendahnya keyakinan juga dapat kita lihat dari lingkungan yang mendukung kita untuk berproses. Perkenalkan, nama saya Karina Rizkita, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh tokoh Albert Bandura. Saya akan menjelaskan submateri selanjutnya tentang proses pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh tokoh Albert Bandura. Albert Bandura mengemukakan 4 proses pembelajaran sosial. Yang pertama, proses perhatian, yang kedua proses mengingat, yang ketiga proses produksi, dan yang keempat proses motivasi. Yang pertama, proses perhatian. Proses perhatian bisa diartikan sebagai kita memperhatikan atau mengamati seseorang yang kita jadikan model. Seperti contoh, saya mengidolakan seseorang karena seseorang itu pintar, karena seseorang itu memiliki segudang prestasi, karena seseorang itu berpenampilan menarik. Oleh karena itu, saya memperhatikan dan mengamati secara utuh dari kebiasaan dan perilaku seseorang yang saya idolakan. Proses yang kedua yaitu proses mengingat. Setelah kita memperhatikan dan mengamati secara utuh dari kebiasaan dan perilaku seseorang yang kita idolakan, maka kita harus memahami dan mengingat apa saja perilaku dan kebiasaan dari seseorang yang kita idolakan. Proses yang ketiga yaitu proses memproduksi. Proses memproduksi sama halnya seperti kita mengimplementasikan dari apa yang kita amati, apa yang kita perhatikan, dan apa yang kita pahami, kita ingat dari seseorang yang kita idolakan. Yang keempat yaitu proses motivasi. Proses motivasi itu sangat penting untuk dorongan kita dalam mencapai tujuan. Jadi seseorang itu sebaiknya memiliki motivasi. Apabila seseorang yang kita idolakan bisa melakukan, maka kita juga harus bisa melakukan. Nah, itulah yang disebut dengan proses motivasi. Saya akan menjelaskan submateri yang selanjutnya tentang prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama, perkembangan kepribadian seseorang dapat melalui proses pengamatan. Proses pengamatan di sini bisa diartikan sebagai proses perhatian, seperti tadi yang telah saya jelaskan dalam proses pembelajaran sosial. Yang kedua, pembelajaran dilakukan oleh setiap individu dengan melakukan proses peniruan. Dalam dunia pendidikan, seorang guru dijadikan model oleh para peserta didik. Oleh sebab itu, para guru sealangkah baiknya jangan melakukan atau menampilkan kebiasaan atau perilaku yang mungkin tidak baik di depan para peserta didik, karena pembelajaran yang dilakukan setiap individu itu melalui proses peniruan. Yang ketiga yaitu determinisme resipokal. Determinisme resipokal merupakan pendekatan yang penjelasannya melalui hubungan timbal balik melalui tingkah laku manusia yang terus-menerus. Yang keempat yaitu reinforcement. Reinforcement digunakan supaya dapat mengapresiasi perilaku yang baik yang telah dilakukan individu supaya akan tetap terus menjadi bagian dari kebiasaan yang ada pada diri individu tersebut.
Saya ambilkan contoh, apabila seorang guru memiliki peraturan tentang kedisiplinan yang sangat tinggi dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang dia bimbingnya, maka alangkah baiknya para guru tersebut memberikan apresiasi atau penguatan positif. Untuk apa? Hal tersebut berguna supaya kebiasaan atau perilaku kedisiplinan yang telah diberikan oleh guru tersebut tetap terus terjaga meskipun para peserta didik tidak dibimbing oleh guru tersebut. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya tentang prinsip teori belajar sosial Albert Bandura yang selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanita Asri Pratiwi dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari saudari Karina Rizkita, yaitu prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura. Yang kelima, yaitu teori ini memiliki interaksi feedback yang terus berlangsung antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Yang keenam, menurut teori ini, pada saat proses belajar mengajar, terjadi upaya penyesuaian diri karena menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi. Yang ketujuh, terdapat 4 kajian tahap belajar dalam observational learning yang terjadi melalui proses pengamatan atau modeling, yaitu atensi, retensi, reproduksi, dan motivasional. Yang kedelapan, konsep dasar efikasi diri yaitu keadaan di mana manusia meyakini bahwa setiap individu masing-masing mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dan yang terakhir, yaitu vicarious conditioning atau proses belajar mengajar melalui pengamatan terhadap orang lain secara kontinuitas dan berinteraksi. Selanjutnya, penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat bantu untuk memusatkan perhatian anak. Yang ketiga, pembelajaran yang sudah dipelajari dihubungkan dengan topik-topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, menggunakan musik. Kelima, terciptanya suasana yang riang. Keenam, teknik penyajian materi disajikan bervariasi. Dan yang terakhir, belajar memberikan ruang agar dapat membentuk proses mental, fisik, dan emosional serta mengurangi materi yang tidak relevan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rizky Priyatna. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai kelebihan teori belajar Albert Bandura. Kelebihannya yaitu teori ini dianggap lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar sebelumnya karena menekankan pada perubahan perilaku dan pembelajaran seorang individu yang merupakan pengaruh dari lingkungannya. Kemudian prosesnya melalui peniruan atau modeling yang merupakan metode yang telah terbukti efektif. Di antaranya yaitu pengendalian amarah dan kecemasan sosial. Kemudian ada kelebihannya yaitu seorang individu dinilai telah mendapat keterampilan dan pengetahuan jika mendapatkan pengakuan dan penguatan yang positif. Kemudian ada pula kelemahannya yaitu jika individu hanya melalui proses belajar dengan peniruan atau modeling saja, maka pasti akan individu tersebut menggunakan peniruan itu untuk meniru hal-hal yang negatif. Kelemahan kedua yaitu proses penerimaan informasinya tidak memperhatikan aspek positif dan negatif. Dan yang ketiga, media massa merupakan agen sosialisasi yang utama dan mengesampingkan keluarga, guru, dan masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.